Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan pada Allah azza wa jalla yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tema yang kita kaji di taklim pagi hari ini dari apa yang telah disampaikan, yaitu mensyukuri atas sempurnanya Islam. Artinya kita bersyukur kepada Allah, kita terbimbing dengan Islam yang itu sempurna. Sebagaimana telah kita pahami, keberadaan Islam bukan semata identitas yang tertulis di KTP. Agama titik dua, apa? Islam tidak cukup dengan ini. Itu penting, tapi tidak cukup dengan ini. Tetapi harus dibangun di atas makna yang paling penting. Islam artinya al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah, Allah zat yang maha satu, entah itu rububiyahnya, asma wa sifat maupun uluhiyahnya, bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu hanya Allah saja. Selebihnya adalah makhluk apapun namanya, walaupun malaikat. Sampai Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, mengaku sebagai Rabb, menyayangi Allah Rabbul Alamin, dia tetap makhluk, buktinya mati. Dan Allah punya sifat al-hayyu la yamut, hidup yang tidak mati, ngantuk saja tidak, lelah saja tidak, yang selalu berkarya di setiap saat. Mengakui keesaan Allah tentang nama dan sifatnya. Allah punya nama menunjukkan kerja, bentuknya alam raya di antara karyanya. Saya melihat ada yang minum pakai tangan kiri. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita makan minum pakai tangan kanan. Karena setan makan minum pakai tangan kiri, kita dilarang makan minum pakai tangan kiri, tapi yang kanan dengan bismillah, dengan duduk, cara yang paling baik. Semoga Allah memberkahi kita semua. Allah punya nama menunjukkan kerja. Nama Allah kita nggak diberitahu totalnya, 99 diantara yang diberitakannya, semuanya menunjukkan kerja.
kesamaan nama Allah kepada nama makhluk, kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluk tidak menuntut sama hakikatnya. Di antaranya manusia punya sifat kalam, bisa bicara. Walaupun juga punya sifat kalam, bicara. Buktinya Allah menjelaskan wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara dengan Nabi Musa dengan langsung. Adapun makna ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Bahwa sambil basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Dimana kita tahu manusia pun juga dibikin sami'an basira, mendengar melihat. Berarti mendengar melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar melihatnya makhluk. Sehingga dengan demikian kita menetapkan tentang sifat Allah sebagaimana yang Allah telah tetapkan. Bagaimananya jangan ditanyakan kenapa, bukan kewenangan kita untuk Allah kembalikan sesuai dengan keagungannya. Di antara yang Allah firmankan adalah adanya Al-Quran. Allah berfirman, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan. Makanya Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Siapa yang punya akidah Al-Quran itu katanya makhluk? Nah, bagian kanan, siapa yang punya akidah Al-Quran itu adalah makhluk, jelas itu akidah kekufuran. Akidahnya siapa itu? Ayo bagian kanan. Mu'tazilah. Fadl, taqaddam. Ini akan kenang-kenangan. Suruh menghabiskan nanti, kan tidak dihabiskan nanti saya salah. Mu'tazilah itu isim fa'il dari kata i'tazala. Mu'tazil artinya uzlah, melepaskan diri, nggak mengikuti sunnah. Entah pokoknya Atta' bin Wasil atau siapa yang itu tidak mengakui, sehingga nanti bisa membawa kekufuran. Yang kufur orangnya atau akidahnya. Kita sedang cerita sifat, bukan menghukumi orang per orang. Kita cerita sifat, bukan menghukumi orang per orang. Makanya orang yang punya akidah itu sapa wong gak ngerti gitu. Makanya kita jangan sebut orangnya. Kenapa? Kita tidak sedang menghukumi orang, tapi menceritakan sifat. Itu akidah kekufuran. Akhirnya risikonya apa? Untuk apa saya tunduk pada Quran? Wong itu makhluk, saya juga makhluk. Kenapa makhluk tunduk kepada makhluk? Ini amat sangat bahaya sekali. Jadi itu hilang keislamannya. Lalu unsur yang ketiga adalah wajib diwujudkan dengan ketundukan. Jangan sampai orang itu punya akidah hanya di batin, entah itu kelompok batinnya maupun kelompok murji'ah, hanya sebatas mengakui, meyakini tanpa amal itu sudah sempurna. Itu sudah jelas kesalahan. Karena definisi dari iman pun adalah sangat gamblang sekali, keyakinan di hati tanpa ragu, ikrar oleh lisan, diwujudkan dengan amal perbuatan, ada syariat halal haram, jalan surga, jalan neraka. Orang itu harus melangkah, perintah kerjakan, larangan jauhi, maka wajib diwujudkan dengan amal ketundukan. Itu tentang Islam yang sempurna dengan rukun Islam yang 5. Ditopang di atas iman, dibangun dengan Islam, dijaga rasa dengan ihsan, maka perwujudan orang yang beragama dengan benar. Semoga keberadaan kita beragama, pelaksanaannya Allah memberikan kebenaran buat kita semuanya. Dan syariat pun juga telah dibikin sempurna, bagaimana sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu. Itu tentang menjabarkan tema pembahasan kita, bahwasanya kita mensyukuri Islam yang sudah sempurna. Berikutnya, untuk mengurai pembahasan, kita masih melanjutkan sebuah buku judulnya Al-Ibda fi Kamalis Syar'i wa Khatril Ibtidah. Membikin bid'ah di tengah sempurnanya syariat dan bahayanya orang yang memproduk bid'ah itu sendiri. Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad
Saleh Al-Utsaimin semoga Allah merahmati, menjaga kita semuanya. Sekarang kita masuk di halaman 10, kita masuk kepada pembacaan materi. Idza taqarrara dzalika indaka, apabila sudah kokoh akan sempurnanya Islam di dalam dirimu, di dalam persepsimu, di dalam pemikiranmu, di dalam keyakinanmu. Kita punya keyakinan apa? Islam sudah sempurna. Apa keyakinan kita? Islam sudah sempurna. Gak butuh tambah, gak butuh pengurangan. Yang ada tinggal dipahami, sudah ada contoh cara memahami dan mengamalkan, dan sudah ada contoh mengamalkan. Yang biasa disebut dengan manhaj, metode cara beragama, yaitu mengikuti salafus soleh, orang salaf yang dijamin soleh. Standarnya salafus soleh adalah Nabi sebagai imam, para sahabat sebagai mitra, sebagai proyek percontohan, diturunkan kepada bawahnya tabi'in, mereka mirip dengan sahabat. Diturunkan bawahnya tabi'in, mereka mirip dengan tabi'in. 3 generasi itu dijamin sebagai ikutan, dan itu telah disanjung oleh Nabi SAW. Khairul ummati qarni, summaladina yalunahum, summaladina yalunahum. Sebaik-baik umat ahli ilmu adalah umatku, kurunku. Itulah para sahabat, manusia sezaman Nabi, ketemu Nabi, mendapatkan dakwah Nabi, menerima, mengamalkan, menjaga sampai mati. Itu namanya sahabat, itu terbaik. Lalu yang mengiringinya, muridnya sahabat, namanya tabi'in. Lalu yang mengiringinya, muridnya tabi'in, namanya tabi'ut. Tabi'in tentunya mereka masuk di dalam wilayah tokoh-tokohnya, bukan masyarakat awamnya, tapi tokoh-tokohnya. Itu apabila kita sudah meyakini Islam itu sempurna, syariatnya, metodenya, dan semua sisinya, fa'lam, maka ketahuilah, anna kulla man ibtada'a syari'atan fi dinillah, sesungguhnya setiap orang yang membuat produk baru, syariatan dalam bentuk syariat, membuat produk baru dalam bentuk syariat. Apa maknanya syariat? Jalan beragama. Apa syariat? Jalan orang beragama. Memproduk syariat fi dinillah, di dalam agama Allah yang sudah sempurna ini. Sudah ada sempurna, itu bikin yang lain. Sudah ada sempurna, dia bikin yang lain. Walau bi qasdin hasanah, walaupun dia punya maksud baik. Maling ketika ketangkap ngomong klot yang saya betul. Sampai maling sapi ketangkap panggah ngomong klot yang saya. Lo jelas nyolong tiang saya, belum betul nyolong. Aku mek nyakel tambang salah sapine katut bener. Klot yang saya. Makanya kita tidak cukup hanya mengatakan punya maksud baik, karena unsur diterimanya amal itu banyak, nggak satu unsur. Betul, mobil butuh roda, tapi tidak hanya satu. Seperti kata pasang roda nih, iya, wanya papa cetok pasang loro, piye caranya? Lengkap ya harus 4, makanya dipenuhi syarat dulu. Dipenuhi syarat dulu. Semisal sholat, gak sebatas dia telah melaksanakan syarat, tetapi dilaksanakannya syarat dengan sempurna. Kalau belum sempurna tidak bisa. Apa syaratnya sholat? Minimal 6. 1. Nah, siapa bisa menjawab ini? Ini pelajaran fikih. Berarti bagian selatan, sekarang bagian depan. 6 syarat sholat. Siapa tahu? Belum, sambil mikir di sini utara kiri. Ada, loh, kita warna. 1,
harus punya kesucian. Terus 2, harus punya niat. Terus kurang papat. Pertama harus masuk waktu dulu, pastikan. Maka muadzin penting memantau waktu lalu mengumandangkan adzan ketika sudah masuk. Yang nggak memantau mendengar pemberitaan waktu. Yang kedua niat. Setelah masuk waktu niat. Yang ketiga suci dari hadas besar maupun kecil. Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Lalu yang keempat suci 3 hal: badan, pakaian maupun tempat sholat. Badannya harus suci, pakaiannya juga harus suci, tempat sholat itu harus suci. Makanya nganti-nganti. Yang kelima nutup aurat. Ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan. Yang keenam menghadap kiblat. Lah 6 itu harus dipenuhi. Bila belum dipenuhi ya nggak akan terlaksana. Syaratnya sudah berapa? 4 kurang 2 ya nggak bisa. Senada dengan itu, makanya orang tidak boleh hanya mengatakan niat saya baik, nggak cukup. Makanya harus sebagai orang muslim dulu niatannya baik yaitu ikhlas. Lalu cara pengerjakannya sudah ada tuntunannya. Maka 3 jangan dibantah. Gak cukup dengan lot yang saya, gak cukup. Niatnya baik yaitu harus ikhlas, pelakunya harus orang Islam. Itu harus. Wong kafir tidak bisa, gak ada gunanya. Wong kafir beramal, gak ada pahalanya, paling ya manfaat dunia saja. Lalu yang ketiga harus ada contohnya. Makanya tiap kali kita melihat ada orang itu melakukan kesalahan, kebid'ahan, hanya mengatakan kalau tiang saya, niat saya, kita belum bisa menerima karena masih ada unsur yang lain. Walau biqasdin hasanid, walaupun mengatasnamakan niatku baik, fa inna bid'atau hadhihi, maka sesungguhnya bid'ah dia ini ma'a kauniha dolalatun, di mana keberadaan bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah itu sesat sebagian atau semuanya. Bid'ah adalah perbuatan serupa agama, dianggap agama, diberlakukan seperti agama, tapi tidak ada dalil yang melandasinya. Dari Quran tidak ada, dari Sunnah tidak ada, dari pemahaman salafus saleh juga nggak ada. Tapi tidak atasnamakan agama. Itu mana bid'ah? Itu pesan Nabi SAW adalah sesat semuanya. Kullu bid'atin, kullun itu semuanya, tanpa ada pengecualian. Penambahan, pengurangan, dipermak atau apa dan sebagainya, itu adalah dolalatun. Nah, ketika orang itu sudah jelas melaksanakan bid'ah, Islam itu sudah sempurna, lalu dia membuat, mengatasnamakan ini adalah baik, maka sikap yang kayak begitu tu'tabaru ta'nan fi dinillahi azza wa jalla, itu dianggap celaan, dianggap mencela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sudah sempurna kamu mengatakan butuh penambahan, berarti kan mencela Allah, tidak sempurna, mencela Rasul tidak sempurna. Buktinya kamu nambahi. Tu'tabaru itu dianggap takdiban, penuduhan dusta. Lu katanya Allah itu sudah menjelaskan sempurna, Rasul juga demikian. Tapi kenyataan kalau masih ada nambahi, berarti Allah dusta, Rasul dusta. Berarti orang yang melakukan bid'ah itu sama saja menuduh Allah itu dusta. Bahaya enggak? Allah dituduh dusta, Rasul pun dituduh dusta. Itu sangat bahaya sekali. Di mana telah menjelaskan dengan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini agamamu saya bikin kamal, sempurna.
Kapan pengikraran Islam sudah dinyatakan sempurna, otomatis nggak berapa lama lagi Nabi Islam itu meninggal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini diturunkan hari apa, waktunya kapan, berada di mana, ada acara apa, siapa tahu? Ini harus tahu ini. Al-yauma hari ini, nanti dikira hari Ahad kedua tanggal berapa? 8 Oktober hari ini. Oh, nanti dikatakan begitu. Ayo, tafsiran ayat tentang al-yauma hari ini. Bagian depan, siapa bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan hari ini? Fadhil. Jiwata, dinane apa? Ya, salah satu dari 7 hari. Bener. Hari Jumat. Waktunya kapan itu? Wukuf di Arafah. Haji Wata tahun berapa? Tahunnya harus tahu. Wata itu pamitan kok gegek muni wata pamitan itu dikatakan haji Wata. Haji Watanya Nabi tahun 9 itu masih diutus Abu Bakar sebagai Amirul Hajj, disusulkan Ali untuk menyampaikan pengumuman. Sejak detik ini diumumkan, maka orang musyrik sudah tidak boleh lagi tawaf dengan telanjang. Tahun 8 itu pembersihan total, tahun 9 penyempurnaan, tahun 10 pamitan karena Islam itu sudah sempurna. Nah ini kita wajib tahu ini namanya al-yauma, kapan? Kalau enggak nanti bisa dipleset nih. Dipleset nih. Sepeninggal kasus itu Nabi Islam itu meninggal, jaraknya berapa bulan? Jaraknya berapa bulan? Ya siapa tahu? Diturunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, terus ke depan Nabi SAW itu meninggal berapa bulan jarak? 3 bulan. Dihabiskan bulan Dzulhijjah, masuk bulan Safar, masuk bulan Rabiul. Nah, kita ulang, masuk bulan Dzulhijjah dihabiskan, berarti masih ada 20 hari. Masuk berikutnya bulan Muharram, itu 1 bulan penuh. Kemudian masuk bulan Safar 1 bulan penuh, masuk bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa Nabi meninggal? Tanggal 12. Berarti kalau gitu 3 bulan lebih 2 hari baru meninggal. Di tanggal 12 Rabiul Awal itu hari kelahiran atau hari kematian? Iya. Di masyarakat prakteknya bikin acara dari kelahiran. Tapi bila kita baca sirah dari yang sahih itu hari kematian. Yang benar kelahiran atau kematian? Kematian. Atau kelahiran kematiannya harinya sama. Nah begitu. Kalau hari kematian pasti, karena sahabat tahu. Baca kisah sirah jelas, membaca kitab sirah jelas. Tapi hari kelahirannya itu tanya pada siapa. Kayaknya wahyu belum menjelaskan hari kelahiran bersama tanggalnya, sunnah juga belum dijumpai. Periwayatan hadis pun juga kepada siapa nanti akan cerita. Orang yang bisa dipercaya, telaah sejarah, ahli kalender pun juga kesimpulannya berbeda. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12. Itu masih ihtimal, mengandung kemungkinan. Lalu kok memastikan tanggal 12 itu pakai pertimbangan yang mana? Itu masih ihtimal, belum ada kepastian. Yang pasti itu ada hari kematiannya. Dan Nabi SAW tidak akan mati kecuali agama sudah sempurna. Makanya dengan turunnya semisal al-yauma akmaltu lakum dinakum, atau yang semisal yaitu idza jaa nasrullahi wal fathu,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini bila dibaca al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini saya bikin agamamu sempurna. Ini kabar gembira atau kabar duka? Kabar gembira atau kabar duka? Kabar gembira secara umum. Demikian juga idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila pertolongan Allah telah tiba dan terjadi penaklukan yang manusia bisa kamu lihat mereka masuk pada agama ini berbondong-bondong. Ini kabar gembira atau kabar duka? Jawab. Secara umum orang berkesan kabar gembira. Buat Abu Bakar yang sempurna pemahamannya, dia bisa menentukan skala prioritas. Abu Bakar waktu itu mendengar hal yang seperti ini, sujud syukur atau nangis. Siapa yang mengatakan dari alasannya pokok nangis? Sudah sempurna Islam berarti Nabi kalau wafat. Sudah sempurna Islam berarti Nabi itu akan wafat. Kok bisa menyimpulkan begitu? Kenapa? Karena turun ayat tadi sudah sempurna. Karena sudah sempurna, berarti tugasnya sudah selesai. Itu jawabannya. Karena beberapa dalil yang lain begitu, beliau tidak akan mati kecuali apa yang telah diembannya itu sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, tugasnya selesai, ya mati. Sudah selesai, sudah finish. Ibaratnya puasa sudah masuk waktu maghrib, tinggal berbuka, berarti puasanya selesai. Nah begitu. Sing ditangisi Nabi itu mati atau apa yang ditangisi? Lengkapi jawabannya. Yang ditangisi nabinya mati atau yang ditangisi opone? Siapa tahu? Ayo, siapa tahu? Ini penting ini. Yang ditangisi nabinya mati atau yang ditangisi opone? Siapa tahu? Bahwa apabila kita nggak tepat nanti juga akan beresiko. Jawab. Siapa ini jawabannya? Yang ditangisi adalah wahyu sudah tidak turun lagi. Itu yang ditangisi. Wahyu sudah tidak turun lagi. Itu yang ditangisi. Makanya kita tidak boleh fanatik kepada orang, tetapi fanatik kepada kebenaran. Kalau yang ditangis itu orangnya mati, ini namanya fanatik kepada orang. Dan itu nanti pasti akan kecewa. Kenapa? Nabi pun mati, Rasul pun juga mati. Bila fanatiknya kepada Nabi, wongnya mati, nanti bisa berubah agama. Itu salah sasaran kefanatikannya. Tetapi yang kita fanatik itu adalah haknya, yaitu dengan tidak turunnya wahyu. Itu yang menyebabkan sampai Umar menangis atau yang semisal itu begitu. Permasalahannya dengan meninggalnya Nabi SAW itu wahyu putus. Nabinya meninggal otomatis. Makanya ta'assub kita itu kepada yang hak, kepada bukan kepada personnya. At-ta'assubu laisa lisahsin walakin at-ta'assubu lil haqqi. Ta'assub fanatik itu kepada kebenaran, bukan kepada orangnya. Kebenaran tidak akan hilang, orangnya bisa hilang. Bila yang kita pegangi, kita fanatik berpegang kepada itu hak, itu tidak akan hilang. Tetapi orangnya itu bisa hilang, walaupun itu nabi. Makanya kaidah juga menyebutkan ta'aruf al-haqqa ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, kamu akan mengenali siapa pelaku kebenaran. Itu sesuatu yang ditangisi, itu ada berada di situ. Itu tadi tentang sempurnanya agama ini dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum.
Maka apabila sudah sempurna seperti itu, kok orang itu masih membuat bid'ah, katanya baik, maka sama saja dia telah mencela kepada Allah, kepada Rasul, menuduh kepada Allah, kepada Rasul, katanya bohong, sempurna kok masih ditambahi, buktinya dia mengatakan seperti itu. Maka itu merupakan sikap yang amat sangat bahaya. Dan seringnya orang yang membuat bid'ah itu membuat kata lau, andai, sementara kata lau ini sesuatu yang tidak terwujud. Itu namanya tamani, harapan yang tidak terwujud. Dan itu cukup banyak sekali yang seperti itu. Misalnya, jangan celah sahabatku. Andaikan satu di antara kamu punya emas gede gunung Uhud sekarang, pernahkah terbukti ada manusia punya emas gede gunung Uhud? Andaikan punya lalu menginfakannya, sudah ada atau belum? Ya belum ada. Itu kata lau. Itu kata lau. Dan orang yang membuat bid'ah itu adalah seringnya itu menggunakan kata lau. Berarti sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu pun juga menisbatkan atas nama perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat apa yang dijadikan alasan oleh mereka? Sahabat saja enggak diajari, bahkan Nabi saja sampai bertanya, lalu orang itu menjawab, lalu dijelaskan, lo sahabat saja tuh boleh. Berarti sekarang pun juga punya kesempatan sambil mengatakan, andai Nabi masih hidup, tahu apa yang saya duga baik, yang saya bikin baik, andaikan Nabi itu melihat, pasti akan menyetujui. Siapa tahu kasusnya? Kasus apa ini? Bila melakukan sholat setelah wudu, melakukan sholat sunat, itu terompahnya sampai terdengar di surga. Yang lain yang katanya belum diajarkan. Boleh. Satu lagi, Abu Bakar melakukan sholat raweh sebulan penuh. Yang lain lagi, satu lagi, yang itu identik dengan saya lihat sak gerudukan malaikat lomba mencatat. Waktu berdiri dari rukuk mengucapkan ketika i'tidal sesudah sanul hamidah Rabbana alhamdu menambahi ucapan hamdan alhamdulillah. Insyaallah ini cukup banyak menjawab ini. Silakan sedikit ini. Setelah sami Allah hamidah Rabbana walhamdu, dia berucap hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Komentar yang berucap tadi sopo. Jadi Nabi sudah enggak mengajarkan, buktinya tanya. Dijawab saya tadi melihat sak gerudukan malaikat lomba untuk mencatat. Jadi siapa saja belum diajarkan berucap boleh, berarti andaikan Nabi menyaksikan saya pun juga akan membolehkan. Ini biasanya yang mereka pakai alasan untuk membuat bid'ah. Gimana koreksinya terhadap yang seperti itu? Masa diturunkannya wahyu nggak sama dengan masa wahyu sudah tidak turun. Satu. Yang nomor dua, itu merupakan termasuk semisal asbabul wurud, bukan sahabat itu ngarang. Karena sahabat termasuk orang yang dilibatkan di dalam proses pemberlakuan syariat. Karena sahabat bersama Nabi masa turun wahyu, semua peristiwa terkontrol. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, untuk kritik kepada orang tadi, seolah dia memerankan dirinya sekelas sahabat, padahal dia tidak mungkin akan bisa sekelas sahabat. Begitu Nabi SAW meninggal, sahabat nggak tambah lagi. Bagaimana dia memerankan diri berkelas sahabat? Orang akhir-akhir ini saja. Itu untuk menyanggah syubhat mereka. Dan nggak mungkin Nabi akan
keluar lagi untuk membimbing syariat, karena dengan meninggalnya selesai. Sementara subhat-subhat di masyarakat sangat banyak sekali. Sampai seorang tokoh itu ketika tanya, "Syekh, hadis ini kira-kira sahih apa enggak?" Tunggu saja besok, nanti malam mau saya tanyakan kepada Rasul. Nabi caranya. Orang zaman sekarang, tunggu dulu, besok datang ke sini, nanti malam saya tanyakan kepada Rasul. Bicara. Sebenarnya mengatakan hatiku meriwayatkan dari Allah. Inilah pembohong-pembohong penyesat umat yang ada di mana. Ini perkara yang amat sangat diwaspadakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang paling kutakutkan pada umat ini adalah al-a'imah al-mudillin, bergaya sebagai seorang pemimpin tapi menyesatkan kelompok dajjalun, para pembohong, termasuk orang yang du'atun ila abu babi jahanam, para dai yang mengajak ke pintu jahanam. Bahkan juga ada yang promosi, seseorang mengaku doanya mustajab, lalu pesen, tolong share gambar saya, nanti akan saya doakan. Ketika saya ditanya bagaimana mensikapi seperti itu, jawabnya itu promosi keberhalaan. Promosi keberhalaan itu nyata yang seperti itu. Jadi orang itu mengklaim doanya mustajab, pesan kepada umat, gambarku share, sebar di sosial media, nanti akan didoakan. Ketika saya diminta tanggapannya, apa tanggapannya? Itu promosi keberhalaan. Apabila kita melihat sejarahnya, itu nanti akan jelas. Jawab saja dengan kata kunci itu merupakan promosi keberhalaan. Itu contoh-contoh ulama mudillin untuk menyebarkan kesyirikan. Contohnya kayak begitu. Jadi promosi itu kayak begitu. Masyarakat awam soleh itu adalah kebenaran. Kenapa? Punya orang soleh, berdoa mustajab, seolah dengan bahasa kayak begitu. Tapi itu hakikatnya itu adalah hanya sebatas kedok saja. Hakikatnya dia adalah promosi keberhalaan. Makanya bila kita mendengar berita begitu, langsung saja dijawab itu adalah promosi keberhalaan yang amat sangat membahayakan. Itu bid'ah-bid'ah yang sudah masuk kepada ranah akidah, yang bisa membawa kepada bid'ah akidah dari tauhid menjadi syirik, dan itu perkara yang amat sangat bahaya. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan, yang membuat syariat baru di dalam agama Allah Ta'ala, yang laisat fi dinillahi Ta'ala, yang itu berasal tidak dari agama Allah Ta'ala, ka'annahu yaqulu bilisanil hal, seolah dia mengatakan dengan bahasa perilakunya, inna dina lam yakmul, itu tuduhannya. Kata dia agama belum sempurna, buktinya itu nambahi. Liana kot bagi alih, karena masih tersisa padanya hadis syariat itu syariat yang ia bawa tadi, alati ibtada, yang ia produk, yang ia taqarrabu biha ilallah azza wa jal, ia jadikan sebagai media pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baik saya laksanakan, Allah suka, saya nanti akan diberikan pahala. Itu maknanya takarrub seperti itu. Ini jelas sangat bahaya orang yang punya pemikiran seperti itu. Dan di masyarakat akidah kayak begitu memang masih banyak menyebar, apalagi kita masih memanfaatkan momen Rabiul Awal. Malam Jumat kemarin saya bisa membuktikan orang menyambut kedatangan Nabi. Malam Jumat kemarin saya membuktikan orang menyambut kedatangan Nabi. Kenapa? Siapa yang memperingati hari kelahiran Nabi, nanti bikin acara, nanti akan datang. Ketika sedang datang, supaya mereka itu sama berdiri. Saya melihat sendiri mereka itu berdiri menyambut kedatangan siapa? Nabi. Ini bohong atau konconit dajjal? Ya bohong, itu kantanit dajjal, karena kata dajjal itu adalah maknanya kadzabun.
Dajjalun, Dajjal sendiri itu memang ada personil, tapi Dajjalun itu masuk kepada sifatnya, yaitu para pembohong. Nah begitu, tanpa meniadakan Dajjal, seseorang dengan kriteria demikian pada zaman itu memang ada. Tapi Dajjalun itu sudah ada, yaitu para nabi palsu dan orang-orang yang semisal. Itu di masyarakat promosinya begitu sangat banyak sekali. Dan khurafat kayak begitu banyak dikembangkan, mengatasnamakan. Itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa contoh khurafat yang lain? Cerita tentang tempur ke medan peperangan bersama orang berbaju putih-putih naik kuda, bisa menjangkau musuh, tapi musuh nggak bisa menjangkau dia. Ketika takjub dan karena kehebatannya, kenalan, siapa kamu? Dijawab, saya Fulan bin Fulan. Dari mana alamannya ini? Gamblang. Ketika waktunya longgar, akhirnya dia pengen ketemu, cari alamat. Tanya kepada orang semisal, oh itu rumahnya nek pulang masjid, kuburan yang anu loh. Kok bisa? Iya, orang itu memang dikubur situ itu sudah 100 tahun yang lalu atau berapa. Jadi wis mati 100 tahun yang lalu atau berapa, itu katanya masih bisa keluar membantu di dalam perjuangan. Yang bisa mengiman itu hanya Ahlus Sunnah saja. Loh gitu promosinya loh. Begitu promosi ini. Itu yang cerita tuh seorang ustaz terkenal sekali zaman sekarang ini, masih hidup orangnya. Masih hidup. Ini kan jelas-jelas pembodohan kepada umat habis-habisan. Sama saja itu memiliki akidah adanya reinkarnasi, yaitu manusia sudah mati bisa pulang kembali ke dunia. Ini kan bukan akidah Islam. Makanya bila kita nggak mempelajari agama ini, alangkah banyak sekali orang yang mengadakan penyesatan. Itu amat sangat bahaya. Dan rata-rata masyarakat memang didangkalkan beragamanya. Generasi mudanya secara umum sudah disebutkan dengan HP, PS-nya atau game. Rotok gede titik sudah masuk kepada alamnya film-film dengan video yang gak karuan. Nah seperti itu. Untuk kajian di masyarakat yang paling banyak adalah khataman Quran dikirimkan kepada orang yang mati, meramaikan kubur sampai ada tahlil akbar di kuburan. Kajiannya banyak musik nyanyi, yang penting lucu, sampai ada lomba. Siapa yang paling lucu nanti akan segera bisa diorbitkan karena banyak peminatnya. Sholawat palsu sampai Nabi diangkat-angkat kedudukannya lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting fresh, ger, seneng. Isinya apa? Gak mikir. Ini kan pembodohan. Itu yang banyak menyebar di masyarakat. Gak ada keilmuan. Andai kata juga ada ayat yang disampaikan benar tapi nggak diberkahi. Kenapa? Ditopang di atas cara yang salah, sehingga tidak bisa menyentuh hati karena nggak bisa menumbuhkan keimanan, batal oleh berbagai macam bid'ah atau kesyirikannya. Bagaimana yang kayak begitu bisa merubah hati untuk jadi orang yang bertakwa? Ketika sudah didangkalkan kayak begitu, maka mereka mengadakan berbagai macam jenis penyesatan. Disitulah bid'ah itu akan mereka produk. Ini perkara yang amat sangat bahaya sekali. Wa min ajabin, dari perkara yang mengherankan, ayat tati'al insan, manusia membuat bid'ah. Bid'atan dengan suatu bid'ah yang tata'alaku bidatillahi, berkaitan dengan zat Allah Azza wa Jalla, wasma'ihi wa sifatihi, nama dan sifatnya. Semayakulu innahu fi dzalika mu'adzim li rabbih, ngaku-ngaku katanya dia mengagungkan kepada Allah. Berarti membuat bid'ah, agama produk baru, mengatasnamakan, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, nama dan sifatnya dengan takwil, taktil dan semisalnya. Setelah itu jelas penyimpangannya, dia mengatakan saya mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bisa lihat, semisal akidah Qadariyah, akidah Jahmiyah, mereka pengen kedoknya membimbing umat atau menyesatkan umat. Kedoknya membimbing,
kedoknya mengagungkan Allah atau menistakan Allah, kedoknya mengagungkan. Kemudian bagaimana praktek mereka mengatasnamakan pengagungannya? Allah Al-Khaliq tidak sama dengan Al-Makhluk, makanya Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk. Maka bentuk pengagungan kita adalah Allah tidak boleh sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Ini racun yang mereka tebarkan dengan menukil dari separuh, lalu mengatasnamakan mengagungkan kepada Allah. Setelah itu mereka mengambil contoh. Kalau makhluk bicara, Allah bicara, kan nggak boleh sama. Makanya kalau makhluk bicara, Allah tidak boleh menyamai dengan sifat bicara. Kalau ada ayat mengatakan bicara, maka wajib untuk ditakwil. Ini kelompok Jahmiyah. Kerjanya apa? Mentakwil. Takwil itu apa? Mengubah satu makna kepada makna yang lain. Itu namanya takwil. Mengubah satu nama kepada nama yang lain. Semisal istawa menjadi istaula. Istawa itu tinggi naik, dikali istaula berarti gelut dan menang. Nah begitu. Senada dengan itu, akhirnya ketika Allah itu dihilangkan sifat bicara, kalau bicara seperti makhluk berarti tidak boleh sama. Akhirnya mereka bikin rekayasa. Quran itu gimana? Quran itu adalah Allah mencipta makhluk, diberikan ilham, lalu suruh ngomong. Omongannya didengar, ditulis, dibukukan, dan diturunkan. Ujung-ujungnya kalau begitu, itu ucapan makhluk atau firman Allah. Ya Allah mencipta makhluk, diberikan ilham, suruh ngomong, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan. Akhirnya menyimpulkan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah katanya sudah jelas kayak begitu tuh mengagungkan kepada Allah. Padahal adalah menistakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara mereka. Itu cara mereka. Dan ini banyak memakan korban. Orang nggak punya akidah sebagaimana generasi kaum muslimin pertama kali hanya mengedepankan akal dan akal-akalan. Itu punya kecenderungan percaya kepada gaya berpikir yang seperti itu. Ini perkara yang amat sangat bahaya sekali. Kenapa? Itu mirip seolah itu benar, padahal adalah kesalahan dan sangat telak sekali dan amat sangat membahayakan. Begitu. Innahu fi dzalika munazzihun li rabbih. Dia dengan kiprah yang jahat kayak begitu, katanya mengagungkan kepada Allah. Inna fi dzalika mumtasilun liqouli ta'ala. Kata dia dengan rekayasa rusak seperti itu, katanya melaksanakan perintah Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan buat Allah tandingan sementara kalian tahu. Jadi dalilnya hak, promosi dia salah itu benar, tapi sebenarnya salah. Lalu bagaimana? Kesalahan ditutup dengan, dihiasi dengan, dikedokkan dengan kebenaran, dengan dipelintir maknanya. Makanya apabila kita mendengar ayat dibacakan, makanya kita wajib tahu yang menyampaikan siapa, manhajnya gimana. Ayatnya mesti benar. Wala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Ini Al-Baqarah yang ke-22. Jelas benar ini ayatnya. Cuma yang mengatakan siapa, apa tafsirnya. Ketika belum tahu, ya kita tahu dulu. Gimana metode pemahamannya, kita wajib tahu dulu. Ketika kita belum tahu, ya kita harus jaga jarak. Kenapa? Orang yang merekayasa tafsir jumlahnya sangat banyak sekali. Makanya orang wajib tahu dari mana ilmu itu kamu ambil. Bila kita belum bisa mengenali kebenaran, kenali dulu. Bila tahu kebenaran, kita nanti bisa memberikan koreksi. Bila tidak, langsung berguru. Ini perkara yang amat sangat bahaya sekali. Jadi orang itu sengaja melindir, tapi katanya memahasucikan, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat bahaya sekali kiprah mereka seperti itu. Kejahatan ditutup-tutupi dengan ayat yang ayat itu adalah mesti kebenaran, karena terjadi tahrif, rekayasa
penyalah tafsiran. Wa innaka la ta'jabu, kamu pasti heran. Min hadza, dari orang yang seperti itu, ayat tatiya hadil bid'ata, membikin bid'ah ini fi dinillah, berkaitan agama Allah, al muta'alliqah bidatillah, yang berkait dengan zat Allah, allati laisa 'alaiha salatul ummah, ternyata pemahaman itu tidak pernah dikenal pada generasi awal Islam, wala a'immatiyah, dan juga tidak dikenal dari ulama yang merujuk kepada generasi awal Islam. Nggak ada sama sekali. Sumayyakul innahu al-munasi, kemudian itu ngomong, katanya itu menyesuaikan kepada Allah, lillahi, ikhlas karena Allah. Wa innahu wa al-mu'adzimulillah, katanya mengagungkan kepada Allah. Wa innahu wa al-mumtasil liqouli ta'ala, katanya dia itu merealisasikan firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada, kamu jangan bikin tandingan buat Allah. Wa anna man khalafa dzalika, dia menuduh kepada orang yang menyelisih pemikirannya, wa huwa mumassilun musabbihun, maka dia itu katanya orang yang menjilmakan kepada Allah, menyerupakan kepada Allah, au nahwu dzalika min al-qabisu, atau yang lain-lain dengan gelar-gelar yang jelek. Ahlussunnah di hadapan mereka sering digelari dengan gelar yang jelek-jelek gara-gara meyakini Allah itu bertangan, gara-gara meyakini Allah itu bicara, gara-gara meyakini Allah pun juga berkaki, juga meyakini Allah pun juga cemburu, dan sebagainya. Yang kesan mereka ketika menuduh seperti itu, Ahlussunnah nanti akan disamakan dengan kelompok yang punya akidah wahdatul wujud. Padahal itu bukan sama sekali. Nah, sekarang kita lihat dulu akidah orang yang punya keyakinan wahdatul wujud itu gimana akidahnya? Dasar yang mereka pakai adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Dengan gambaran semisal gelas ini. Sebelum pewarna masuk, ini tadi warnanya apa? Bening, bukan putih. Saya khawatir air putih nanti air gamping, air bening saja. Lalu dituangi, warna yang kita bisa lihat, kemudian diseduh, akhirnya warnanya berubah. Ini namanya bersenyawa, menyatu. Mereka memahami Allah bersama makhluk, ya seperti ini. Air bening dituangi, diseduh, Allah menyatu. Kalau begitu pemahaman mereka, bila kamu ingin tahu Allah, ya dia saja makhluk. Kamu ketemu ayam, Allah menyatu jadi ayam, kalau gitu ayam itu adalah Allah. Kamu ketemu kambing, Allah menyatu dengan kambing, kalau gitu kambing itu adalah penjelmaan Allah. Kamu ketemu nasi, kamu makan, kamu juga makan Allah. Kamu sedang duwe makan, kamu sedang makan berarti Allah makan Allah. Kacau enggak? Itu pemahaman mereka. Kelompok wahdatul wujud. Itu jelas kesesatan. Pemahaman yang seperti itu, pol kesesatan. Makanya kita butuh untuk memberikan komentar. Apa makna Allah bersama kamu dimanapun kamu berada? Ternyata Allah sendiri sudah menjelaskan. La takhafa inni atau innani ma'akum ma'asma'u wa ara. Kamu berdua jangan takut, saya bersama kamu. Lah, kebersamaan Allah ini bagaimana? Allah menjelaskan dirinya di atas arsy, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah di atas bersemayam, yaitu tinggi dan naik. Lalu makna bersama kamu itu bagaimana? Maka makna kebersamaan dengan Allah tafsirkan sendiri dengan asma'u wa ara. Saya mendengar, saya melihat. Kalau kita mendongak ke atas, jarak kita ke bulan berapa kilo? Jarak kita ke bintang berapa kilo?
Jauh apa dekat? Jauh. Andaikan kita bisa naik bumi ke langit, berapa jaraknya? 500 tahun perjalanan. Jauh atau dekat? Jauh. Jauh ini buat makhluk atau buat Allah? Buat makhluk, tapi buat Allah dekat. Kenapa? Langit berada pada jarinya, bumi berada pada jarinya, tata surya berada pada jarinya. Jauh itu kata kita, kata Allah dekat. Nah seperti itu. Jauh itu kesimpulan kita karena keterbatasan. Buat Allah itu adalah dekat. Lalu untuk menjelaskan Allah bersama kamu, itu bukan penjelasan Allah menyatu, tetapi Allah membersamai kamu itu dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, bahkan dengan ilmunya. Ada pembersamaan khusus yaitu dengan pertolongannya. Nah begitu, dan pertolongannya. Jadi kalau begitu Allah tetap di atas arus tinggi dan naik. Yang membersamanya tadi pendengarannya, penglihatannya, ilmunya, secara khusus itu adalah pertolongannya. Ini kritik untuk pada mereka yang memberikan pemahaman akidah wahdatul wujud. Nah, setelah kita memahami bagaimana hakikat akidah wahdatul wujud yang sesat dan bagaimana kritiknya, nah orang yang membuat bid'ah mengatasnamakan mensucikan Allah ketika berhadapan dengan Ahlus Sunnah yang betul-betul mensucikan Allah, ketika Ahlus Sunnah itu memahami Allah itu bertangan, berkaki, bicara, maka Ahlus Sunnah itu dituduh sebagai kelompok wahdatul wujud. Kira-kira Ahlus Sunnah dengan kelompok wahdatul wujud itu beda atau sama? Ya berbeda jauh. Berbeda jauh. Makanya untuk mewujudkan Allah itu bertangan, makhluk bertangan, dihubungkan dengan ayat, nggak ada yang serupa. Maknanya Allah bertangan betul, makhluk bertangan betul, Allah dengan makhluk tidak sama betul. Lalu bagaimana caranya? Allah bertangan sesuai dengan keagungannya, makhluk bertangan sesuai dengan kadar ciptaannya. Allah bertangan yang maha agung, tangannya nggak sama dengan tangan kamu. Lah begitu cara mendudukkannya. Allah bicara sesuai dengan keagungannya, kamu bicara dengan kadar kamu dicipta. Allah nanti bisa menuntut, nggak bisa dituntut, kamu nanti akan dituntut. Jelas bicaranya Allah dengan bicara kamu tidak sama. Contoh yang nyata saja, kita yang ngumpul di ruangan masjid ini semuanya kan laki-laki kan? Sama kan penyebutannya? Apa? Rajul, laki-laki. Tapi ketika sudah disandingkan profil rajul A sama profil rajul B, podo-podo rajul, bentuk realnya sama atau beda? Beda. Gara-gara penyebutannya rajul seorang laki-laki, nanti profilnya juga harus sama. Ini saya bingung nih. Saya bingung sinten. Wong tua ngendangnya putranya yang pondok, santrinya rupanya waduh kabeh gara-gara rajul. Butuh waduh kabeh. Anakku sing endi? Sing endi? Anakku sing endi kira-kira? Nah begitu. Saya mencari anakku, ikhwan apa akhwat? Ikhwan. Di sembarangan saya milih orang ngono. Sing bocah awake sedengan, enggak dhuwur, enggak endek, enggak gede, ya enggak cilik, rambutnya ya enggak pakai lurus, juga enggak terlalu anu dan sebagainya, kulitnya enggak terlalu merah, enggak terlalu putih. Ini kiboya ini. Lah sing kuwi jenis. Misalnya. Jadi sama penyebutan enggak harus sama kenyataan. Allah bicara, betul, makhluk bicara, memang dicipta ada yang bisa bicara, caranya itu berbeda. Tetapi kata ahli bid'ah, gara-gara meyakini Allah bicara, otomatis dengan keagungannya nggak seperti makhluk, langsung digebiah-biah podo. Aslinya katanya kelompok apa? Kelompok wahdatul wujud, dianggap sama seperti akidah mereka. Ini jelas perkara yang amat sangat membahayakan. Itulah cara menyerangnya ahli bidah kepada Ahlus Sunnah yang seperti ini. Makanya kita butuh untuk memahami. Dan itu sangat bahaya sekali. Makanya umat Islam itu diantara bahayanya, maknanya mendapatkan ancaman bahaya, itu tidak semata dari iblis saja.
tidak semata dari Yahudi saja, tidak semata dari Nasoro saja, tidak semata dari mulhid saja, para ateis, tidak semata dari Majusi saja, tapi juga akan mendapatkan ancaman dari orang yang sama-sama mengaku beragama Islam. Dari siapa? Ya mereka yang membuat bid'ah seperti itu. Disinilah kita pentingnya memahami Islam sebagaimana generasi pertama. Kita sama-sama mengaku sebagai Muslim, mana yang betul-betul sesuai dengan realita, mana yang hanya sebatas pengakuan saja. Maka keislaman semata pengakuan itu tidak akan bisa menjamin kepada keselamatan. Karena memang seperti itu, maka nanti akan dicek, dikembalikan bagaimana bentuk bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kama annaka la ta'jau, sebagaimana kamu juga akan merasa heran. Ini melihat kiprah wong ahli bid'ah untuk mempromosikan bid'ahnya, mensuarakan kebenaran yang hak, katanya kelompok yang salah. Min qaumin yaqtadiuna, dari kaum yang mereka itu memproduk bid'ah fi dinillah, pada agama Allah, ma laisa minhu, yang produk dia itu tidak dari agama Allah. Fima yatalaku bi Rasulullah, yang berkait dengan pribadi Rasul SAW. Waya, dan mereka mengaku bidzalika, dengan bid'ah yang mereka produk, anahum al-muhibbun, katanya mereka itu orang yang mencintai kepada Rasul. Wa anahum al-mu'adzimun li Rasul, katanya menghargai Rasul SAW. Wa ana man la yuwaffiquhum fi bid'ahihim, orang yang tidak mencocoki pada bid'ah mereka, fa innahum mubghidun li Rasulullah, katanya membenci kepada Rasul SAW. Ila baridzalika min al-qabisud, dan yang lain-lain dengan gelar yang buruk. Alladzi yulaqibuna biha man lam yuwaffiquhum, yang mereka gelarkan yang buruk tadi kepada orang yang tidak mencocoki kepada bid'ah mereka. Fima yata'u Rasulullah, yang berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ambil contoh, jelas bid'ah tapi mengatasnamakan cinta Rasul, lalu membuat sesuatu. Masyarakat bila tidak melakukan, semisal dia katanya enggak cinta kepada Rasul, apa contohnya? Mauludan. Nah begitu. Lah Nasoro saja memperingati hari kelahirannya umat Islam juga oleh Allah. Dan mereka sangat mencintai, kita lebih cinta, makanya kita bikin acara lebih marak daripada mereka. Jadi cara menetapkan agama itu taklid, cuma dirubah bentuk saja, barangnya sama. Itu jelas itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah membuat dirinya peringatan hari kelahiran. Para sahabat juga tidak, tapi juga tidak. Itu baru muncul pada abad yang keempat. Enggak ada peringatan hari kelahiran, hari kematian, hari tahunan, hari pernikahan. Ini kalau kita atas nama cinta Nabi memperingati hari istimewanya, itu kan bisa dibilang perintah untuk memperingati hari kelahiran Nabi dan momen-momen yang lain. Hari kelahiran diperingati, katanya cinta Nabi. Hari kematian diperingati, katanya cinta Nabi. Hari pernikahannya diperingati, katanya cinta Nabi. Apalagi yang dinikahi banyak, pernikahan istri satu, istri kedua, istri ketiga, mentek kabeh loh ya. Nanti ada hari peringatan ulang tahun kelahiran yang bersifat emas dan perak, istri satu, istri dua, dan sebagainya. Jelas itu membuat acara yang tidak ada contohnya, tapi mengatasnamakan cinta Rasul. Lah kepada mereka-mereka yang tidak melakukan seperti itu, katanya enggak cinta kepada Rasul. Jadi betul-betul sunnah itu dikatakan katanya benci kepada sunnah. Jadi sama saja menuduh para sahabat itu benci kepada Nabi, tapi benci kepada Nabi, dan seterusnya, seolah hanya dia saja yang mencintai Nabi. Itu bahasa yang mereka pakai. Itu amat sangat membahayakan sekali. Wa minal ajab anna mislah haula yaqulun, termasuk perkara yang mengherankan, bahwasanya semisal mereka yang ngomong nahnu al-mu'adzibuna lillah wa li rasulih, kami menghargai Allah dan Rasul,
Wa idza tada'u fi dinillahi wa fi syariatihi allati ja'a rasul ma laisa minha fa innahum bila sakit mutaqaddimuna baina yadayillahi wa rasulih. Dan orang yang mengatasnamakan katanya cinta Allah, cinta Rasul, lalu membuat agama baru, syariat baru yang Allah tidak mendatangkan, yang Rasul tidak mendatangkan, maka hakikatnya itu tidak meragukan lagi mereka ada orang yang berjalan di depan Allah, berjalan di depan Rasul. Rong dimanggane nyelono dhisik niku napa jenenge? Nonyol napa malih? Ndrunyam napa malih? Wonten sing masane lancah napa malih? Jadi sebenarnya mereka yang mengatasnamakan mencintai Allah, mencintai Rasul, lalu membuat bid'ah, Allah tidak menetapkan, Rasul tidak menetapkan, kemudian mereka menetapkan sebenarnya orang yang rong di mangga ini sudah masuk dulu. Namanya nonyol-nonyol, namanya berunyam, atau namanya lancang. Dan ini merupakan sifat yang amat sangat bahaya. Sifat yang amat sangat bahaya. Bahkan Allah Ta'ala kepada mereka yang melakukan perbuatan itu, Allah belum mengizinkan, Rasul sudah mengizinkan, mereka sudah jalan duluan. Itu risikonya sangat dahsyat sekali. Khusus kepada sifat itu Allah sudah turunkan ayat sebagaimana pada surah Al-Hujurat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang yang beriman, kamu jangan mendahului Allah, kamu juga jangan mendahului Rasul. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Tadi dari bagian selatan ada yang sudah dapat kenang-kenangan, bagian timur sudah, sekarang yang utara. Asbabun nuzul dari ayat ini siapa tahu? Asbabun nuzul dari ayat ini siapa tahu? Bagian utara, betul. Sebab turunnya ayat ini siapa tahu? Saya pancing. Ada dua orang, mereka beda pendapat. Yang satu memilih A saja, yang satu memilih B saja. Wong loro rebutan usul. Padahal Allah belum menetapkan, Rasul belum menetapkan. A muni A saja, B muni B saja. Siapa nama dua orang itu? Bagian utara kan saja. Loh, nggak dijawab. Siapa nama dua orang itu? Abu Bakar dan Umar. Nabi SAW punya azam untuk mengutus orang tertentu ke sebuah tempat dengan tugas tertentu. Belum ditetapkan siapa namanya. Kata Abu Bakar, pantasnya A. Kata Umar, pantasnya B. Loh, kamu kok menyelisih saya? Orang, aku punya pertimbangan matang. Kamu juga menyelisih saya? Orang, aku punya pertimbangan matang. Orang yang gila-gila. Hampir saja keduanya hancur. Kenapa? Allah belum putuskan, Rasul belum putuskan, wong loro wis berebut, basa Jawa uduh. Turun ayat ini. Kalau Abu Bakar Umar saja itu ternyata berpotensi terancam, lalu bagaimana yang lain? Dan kita nggak menyalahkan kepada keduanya, tetapi kita memahami keduanya daripada pada proses pembelaguan syariat. Akhirnya menjadi pelajaran kepada kita sebagai umat. Jangan sampai Allah belum putuskan, Rasul belum putuskan, kemudian bikin sendiri. Apalagi agama sudah sempurna, nambah atau mengurangi, nanti namanya lain sama. Itu perkara yang sangat bahaya sekali. Nah, ternyata orang yang memang statusnya kayak begitu kok mengatasnamakan saya menghormati Allah, menghormati Rasul. Itulah pembohong-pembohong yang mengatasnamakan pembela-pembela. Nah, itulah cara mereka yang amat sangat membahayakan sekali. Berkaitan dengan masalah di atas, ada
sebuah pesan yang disampaikan oleh siapa ya? Mungkin Ibnu Abbas atau semisalnya. Siapa tahu berkaitan masalah ini komentarnya Ibnu Abbas atau semisalnya, siapa tahu apa ini komentarnya? Yang ini bahasa ini kayaknya juga akan menyebar di masyarakat. Siapa tahu berkaitan dengan khawatir turun batu gara-gara semisal tadi. Gimana formulasi bahasanya? Siapa tahu? Belum ada. Saya khawatir akan dituruni hujan batu dari langit. Kenapa? Lawang saya mengatakan ini firman Allah, ini sunnah Nabi. Dibantah. Umar gak ngono, Abu Bakar gak ngono. Emangnya Allah SWT mau kalahkan dengan fatwanya Abu Bakar, fatwanya Umar? Sekarang ada enggak yang seperti itu? Kita sampaikan firman Allah, sunnah Rasul, tapi dibantah. Bahaya itu buat tenang. Ada? Loh, bahaya itu seperti apa kelasnya dengan Abu Bakar dan Umar? Abu Bakar, Umar saja itu hampir hancur gara-gara wis udur 2 orang belum ditetapkan. Hebat saja masih terancam. Dan bahaya itu kelasnya itu seperti apa? Kok saya katakan firman Allah, sunnah Rasul, kamu katakan bahaya itu enggak seperti itu. Maka bahasa itu akan ada dari masa ke masa. Itu alamnya orang yang melakukan kebid'ahan. Itu sangat bahaya sekali. Maka daripada itu tidak ada jalan keselamatan kecuali kita kembali bagaimana Quran, bagaimana Sunnah dengan pemahaman generasi pertama. Bila sudah, itulah kita pegang apa kata orang. Semoga saja mereka mendapatkan hidayah. Apabila ngomong itu miring-miring, yang itu amat sangat membahayakan sekali. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikutnya masuk kepada kesempatan tanya jawab. Pertanyaannya setelah salam kita jawab. Waalaikumsalam. Saya keluar dari rumah dengan membawa uang 50.000. Ini contoh peristiwa fiktif atau asli saya tidak tahu. Contoh masalah saja yang paling mudah. Kemudian ibu saya memerintahkan saya untuk membelikan barang yang totalnya 40.000. Sebelum saya membeli barang yang ibu saya perintahkan, saya pergi ke rumah nenek. Kemudian nenek saya meminta uang saya 50.000. Manakah perintah yang perlu saya utarakan atau saya kedepankan? Tolong dijelaskan. Jawabnya, selagi keduanya bisa dikompromikan. Tetapi selagi tidak bisa, maka tentukan skala prioritas. Ibu pesan barang harganya 40.000. Nenek meminta uang 50.000, sing digawa duit 50.000. Ini untuk melayani ibu atau dicaosne kepada nenek. Sekira bisa dikompromikan. Berusaha bagaimana barang 40.000 kena dinyang karek 20.000. Baik juga dinyang. Mbah upami selangkung mawon dos pundi, ya wis ora apa-apa, itu namanya kompromi, semuanya terlayani. Ibunya dapat barang senilai 40.000, tapi kena dituku berapa? 20.000. Baik menginginkan 50.000, dinyang selalu sudah kerso. Nah, sekira bisa dikompromikan, ya dikompromikan. Apa bisa? Ada seorang sahabat diperintahkan untuk membeli kambing harganya sekian. Ketika pulang, kambingnya diserahkan, uang utuh juga diserahkan. Bicara.
kambinge upamane regane 50.000, tapi dia itu bisa membeli harga yang hanya berapa? 25.000. Iya caranya kenyang atau cari peluang. Akhirnya masih sisa 11.000. Ia belikan kambing yang lain. Didol payu 50.000. Bisa untuk berarti berapa? 11.000. Ketika pulang wedhus loro, wedhus 1 dan uangnya utuh. Ada hal seperti itu. Karena seperti itu bisa terjadi, maka untuk kasus di atas ya kita bisa selesaikan dengan cara itu. Belanjaan ibu 40.000 dilayani dengan berapa tadi? Carikan barang sing kena dinyang kaya 11.000, kemudian mbai dinyang mbai, gak usah 50 tapi cukup berapa? 20. Kenapa? Itu sudah mencukupi. Sekira bisa dikompromi ya dikompromikan. Minta saja kepada Allah. Ya Allah, Maha mampu bagaimana saya memuaskan orang yang butuh saya puaskan. Ibu saya puaskan, nenek juga butuh saya puaskan. Memuaskan kepada perkara yang mubah itu termasuk sedekah. Tapi apabila tidak bisa, ya skala prioritas. Jadi mendahulukan kepentingan ibu itu lebih dahulu daripada kepentingan nenek. Itu kita ambil pemahaman tentang urusan waris. Ketika orang mati, pewarisnya ibu masih punya ibu. Siapa dapat warisan? Ibu atau neneknya? Otomatis ibu. Itu sekiranya nggak bisa dikompromikan, ya harus menempuh skala prioritas. Nah seperti itu jawabannya. Wallahu. Ketika kita mau berbuat baik seperti haji atau umroh, siapakah yang didahulukan? Apakah orang tua kita atau kita dan keluarga kita? Apabila kita mau berbuat baik seperti haji, seseorang ingin haji atau mau umroh, lalu siapa yang didahulukan? Didahulukan untuk dihajikan atau didahulukan apa ini? Siapa yang didahulukan? Apakah orang tua kita atau keluarga kita? Ini maksudnya berbagi itu mau memberikan dana haji gitu ya ini maksudnya. Ada orang itu mau sedekah dana haji, kemudian diserahkan kepada siapa yang hendak dicausi dana haji? Apakah orang tua kita atau keluarga kita? Maka jawabnya skala prioritas dulu. Bila orang yang mau berdana itu belum haji, diupayakan dia menghajikan diri sendiri. Diupayakan menghajikan diri sendiri. Kenapa? Karena wajibnya haji kepada orang yang sudah mampu, dia punya tanda mampu, maka supaya menghajikan diri sendiri. Walaupun orang tuanya ada, keluarganya ada, tetapi yang ia hajikan adalah diri sendiri. Dan diupayakan tidak menghajikan kepada bapak ibu. Kenapa? Kewajiban haji bersifat pribadi. Orang yang mampu, liman istata ila istabil itu menggunakan dhamir mufrad. Liman, lima sato'a, istata itu menggunakan dhamir huwa. Berarti siapa yang sedang diajak bicara. Kemudian apabila dia sudah haji, masih ada dana haji, kepada siapa dia hendak menyerahkan? Jawabnya sedekah itu kepada al-aqrab wal-aqrab, kepada yang paling dekat lalu berikutnya. Ini termasuk materi Sahih Bukhari yang saya bacakan selepas subuh tadi. Di dalam kitab hibah, hadiah itu kepada siapa? Dijelaskan ketika puasa tanya, saya punya 2 tetangga. Hadiahnya saya berikan nggak kepada semuanya, cuma salah satunya karena nggak cukup. Kepada siapa saya berikan? Jawabnya
yang paling dekat pintunya. Ketika ada orang tanya, saya mau sedekah pada siapa? Ya dirimu, sudah. Orang yang kamu tanggung, sudah, dan seterusnya. Itu yang paling dekat dulu. Kemudian di sini yang mau sedekah itu siapa? Laki atau perempuan? Bila yang mau sedekah ada laki-laki, setelah seorang laki-laki isi songopene awake dhewe mau bersedekah, siapa? Manusia sekelilingnya yang paling dekat. Istri, anak atau ibu? Jawab. Ibunya. Siapa? Ibunya. Jadi seorang laki-laki sudah haji, ingin sedekah dana haji, kepada siapa dia akan mensedekahkan? Orang yang paling dekat siapa? Ibunya. Ada dua perempuan, satu istri, satu ibu. Siapa yang paling dekat? Tetap ibu. Kepada ibu nggak bisa cerai, kepada istri bisa cerai. Ibu nggak akan bisa pisah. Sementara anak laki-laki tetap milik orang tuanya. Nah begitu, anak perempuan milik suaminya. Makanya ibu itu yang paling dekat. Apa kok nggak cemburu? Ya jelas cemburu. Memang wajarnya orang urip itu cemburu. Saya nggak cemburu ya nggak usah urip bayi, ya begitu. Biasa cemburu itu, tapi harus ditempatkan di posnya masing-masing. Ada satu kesempatan pertanyaan langsung, silakan. Kemudian berkaitan dengan momen di masyarakat tentang hari kelahiran Nabi, mengatasnamakan cinta. Cinta mereka diwujudkan dengan memperingati hari kelahiran. Cinta pengakuan prakteknya nggak sesuai dengan yang disyariatkan. Sekarang yang betul-betul ahlus sunnah untuk mewujudkan cinta pada Nabi yang syar'i itu seperti apa? Semuanya boleh angkat tangan. Saya cinta kepada Rasul. Rasul paling ku cintai lebih daripada mencintai diri sendiri, keluarga, harta, semua manusia. Wujudkan cintamu kepada Rasul, sehingga betul-betul mencintai, bukan dengan memperingati hari kelahiran. Cinta pada Rasul itu bentuknya seperti apa? Satu pertanyaan, silakan. Terakhir. Mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa? Satu, silakan. Bersolawat, pernah? Mengikuti sunnahnya, pernah? Beribadah dengan tuntunannya, terus pernah? Halo. Masya Allah. Nah, saya bantu. Pertama, bentuk cinta kita kepada Rasul kita wujudkan dengan mengilmui ilmu yang diajarkan Rasul. Quran 30 juz, hadisnya jutaan, ini tidak pernah habis. Bentuk cinta kita pada Rasul. Kapan kita mau habis mempelajari ilmu yang diajarkan Nabi? Bisakah kira-kira habis? Selama ini sudah pernah mengkaji tafsir berapa kali khatam? Buku hadis sudah kita baca selama ini berapa buku? Sahih Bukhari sudah, Sahih Muslim sudah, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, masih jauh, tidak pernah habis-habis itu. Mempelajari ilmu yang diajarkan Nabi. Yang nomor dua, melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi. Tiga, menjauhi yang dilarang Nabi. Yang keempat, mempercayai berita yang disampaikan Nabi. Nomor lima, beramal dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Yang keenam, melaksanakan dakwah sebagaimana yang didakwakan oleh Nabi. Yang ketujuh, memperbanyak bersolawat. Insya Allah tadi sudah ada 3 jawaban, ini masih ada yang di. Insya Allah dengan begitu nanti cinta kita kepada Rasul akan betul-betul bisa kita wujudkan.
ditujukan bukan atas nama cinta tetapi kreasinya salah. Di masyarakat banyak yang mengatasnamakan cinta tapi prakteknya nggak sesuai, maka itu tidak dianggap. Walaupun kita tidak terangkat, tapi hak itu nanti yang akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.